Selama ini, kita mendefinisikan kehidupan sebagai sesuatu yang memerlukan air, suhu moderat, dan oksigen. Batasan ini membentuk pandangan kita tentang di mana kehidupan bisa eksis di alam semesta yang luas. Namun, bagaimana jika fondasi definisi tersebut ternyata rapuh? Bagaimana jika kehidupan bisa berkembang di tempat-tempat yang kita anggap mustahil, bahkan di sini, di bumi kita sendiri? Di sebuah sudut terpencil planet kita, para ilmuwan menemukan kebenaran yang mengguncang. Sebuah tempat di mana racun mematikan bukan lagi penghalang, melainkan justru menjadi sumber kehidupan. Penemuan ini memaksa kita untuk menulis ulang batas-batas keberadaan kehidupan, tidak hanya di bumi, tetapi juga dalam pencarian kita akan kehidupan di luar sana. Kalau kamu suka konten seperti ini, pencet subscribe sekarang. Bayangkan sebuah danau di Ethiopia, Danakil Depression, dengan air yang sangat asam hingga pH-nya mendekati 0 dan kaya akan mineral beracun. Tempat yang seharusnya steril, namun justru dipenuhi organisme. Atau kawah hidrotermal di dasar laut, tempat tekanan luar biasa dan suhu mendidih melepaskan hidrogen sulfida, gas yang mematikan bagi sebagian besar makhluk hidup. Di sini, kehidupan justru mekar subur. Fenomena ini bukan anomali. Di berbagai titik di bumi, racun seperti arsenik, metana, atau asam sulfat yang mematikan bagi manusia menjadi fondasi bagi ekosistem yang kompleks dan unik. Lebih dari 300 jenis Extremophile hidup di lingkungan mematikan ini. Studi menunjukkan betapa adaptifnya kehidupan di bumi. Organisme ini, dikenal sebagai Extremophile, telah berevolusi untuk menggunakan senyawa kimia yang beracun sebagai sumber energi. Mereka mengubah racun menjadi nutrisi, membuka jalur metabolisme yang sama sekali baru. Bandingkan dua sumber energi utama kehidupan. Penemuan ini bukan hanya tentang keajaiban adaptasi di bumi. Ini adalah petunjuk besar bagi pencarian kehidupan di luar sana, di mana kondisi normal mungkin tidak ada. Jika di bumi saja kehidupan bisa mengubah definisi racun, maka di triliunan planet dan bulan di alam semesta, kemungkinan kehidupan jauh lebih beragam dari yang kita bayangkan. Ini berarti, tempat-tempat yang selama ini kita abaikan karena dianggap terlalu ekstrim, seperti dunia es dengan lautan bawah permukaannya atau planet dengan atmosfer kaya metana, kini masuk radar. Para ilmuwan kini menyadari bahwa definisi habitable atau layak huni perlu diperluas secara radikal, melampaui sekadar keberadaan air cair di permukaan. Ini mengubah seluruh peta perburuan alien. Konsep zona layak huni tradisional berpusat pada jarak planet dari bintangnya, memastikan air tetap cair. Namun, penemuan Extremophile di bumi menantang pandangan sempit ini secara fundamental. Jika kehidupan bisa berkembang di bawah tekanan ekstrim dan tanpa sinar matahari, menggunakan kimia anorganik sebagai energi, maka zona layak huni bisa jadi ada di mana-mana. Planet seperti Mars, yang dulunya memiliki air cair, atau bulan-bulan gas raksasa seperti Eropa dan Enceladus, dengan lautan asin di bawah lapisan es, kini menjadi kandidat utama. Eropa mengandung 2 kali lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Simulasi menunjukkan potensi kehidupan di bulan-bulan es. Bahkan Titan, bulan terbesar Saturnus, dengan danau dan sungai metana cair, dulunya dianggap tidak mungkin menopang kehidupan. Kini, dengan pemahaman baru, skenario kehidupan berbasis metana pun mulai dipertimbangkan. Bandingkan kondisi bumi dengan bulan-bulan potensial ini. Konsep zona layak huni kini bukan lagi sekadar pita sempit di sekitar bintang.
Ini adalah volume 3 dimensi, mencakup kedalaman bawah tanah, lautan bawah es, dan bahkan atmosfer planet tertentu. Pergeseran paradigma ini membuka peluang tak terbatas. Jika kehidupan tak terikat pada parameter bumi, maka setiap batuan, setiap molekul di alam semesta bisa jadi mengandung rahasia kehidupan. Ini berarti, jumlah tempat di mana kehidupan bisa muncul di galaksi kita mungkin bukan hanya miliaran, tetapi triliunan, jauh melampaui estimasi sebelumnya yang konservatif. Penemuan di bumi ini adalah pengingat bahwa alam semesta jauh lebih imajinatif daripada asumsi kita. Kita mungkin baru menggores permukaan dari apa yang sebenarnya mungkin bagi kehidupan. Dengan pemahaman baru ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mencari kehidupan yang mungkin tidak menyerupai kita sama sekali. Alat dan metode kita harus berevolusi seiring definisi kehidupan. Teleskop seperti James Webb Space Telescope telah merevolusi kemampuan kita menganalisis atmosfer eksoplanet. Namun, kita perlu tahu apa yang harus dicari di sana. Biosignature tradisional seperti oksigen atau metana dalam jumlah besar masih menjadi target. Namun, apa yang terjadi jika kehidupan alien menghasilkan gas yang sama sekali berbeda, seperti belerang dioksida? Biosignature, tak terduga, mungkin ada di 20% eksoplanet terdekat. Misi masa depan akan fokus pada deteksi biosignature baru. Misi di masa depan mungkin perlu mencari gradien kimia yang tidak seimbang di atmosfer, atau tanda-tanda metabolisme yang tidak biasa, seperti yang ditemukan pada Extremophile di Danakil. Pergeseran fokus dalam pencarian kehidupan. Probe robotik yang dapat menembus lapisan es bulan-bulan Jovian dan Saturnian, atau pendarat yang tahan asam untuk menyelidiki atmosfer Venus, menjadi semakin relevan. Setiap penemuan Extremophile di bumi adalah pelajaran berharga tentang fleksibilitas kehidupan. Ini adalah laboratorium, alam yang mengajari kita cara mencari di alam semesta. Kita harus membuka pikiran terhadap kemungkinan bahwa kehidupan di luar sana mungkin tidak bergantung pada air, karbon, atau bahkan DNA seperti kita. Bentuk kehidupan bisa jadi sangat asing. Dengan setiap penemuan di bumi, kita semakin dekat untuk memahami bahwa alam semesta mungkin tidak sesunyi yang kita kira. Kita hanya perlu tahu cara mendengarkan dengan perspektif yang lebih luas. Penemuan kehidupan yang berkembang di lingkungan, beracun, di bumi adalah salah satu kebenaran paling mendalam dalam astrobiologi modern. Ini adalah bukti nyata bahwa kehidupan jauh lebih tangguh dan adaptif dari yang kita duga. Ini bukan hanya tentang makhluk-makhluk kecil di danau asam atau kawah laut dalam. Ini adalah tentang mengubah seluruh kerangka berpikir kita mengenai di mana dan bagaimana kehidupan bisa ada di alam semesta yang luas. Fakta unik percaya, setiap penemuan di bumi adalah kunci untuk membuka misteri kosmis yang lebih besar. Kita mungkin hanya selangkah lagi dari menemukan bahwa kita tidak sendirian di tempat yang paling tidak terduga. Menurut kamu, di antara bulan-bulan es atau planet dengan atmosfer aneh, mana yang paling mungkin menyimpan kehidupan ekstrim? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang juga penasaran dengan misteri alam semesta. Sampai jumpa di video fakta unik selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Fakta Unik. Tetaplah penasaran, teruslah mencari tahu. Alam semesta selalu punya kejutan.